Tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia menginjak usia yang ke-10 tahun. Semakin bertambahnya usia KPK, semakin banyak pula kasus korupsi yang diungkap mereka. Modusnya pun makin beragam. Bagaimana masyarakat memandang maraknya kasus korupsi di Indonesia? Berikut laporannya. Pekan Anti Korupsi 2013 digelar 3 hari berturut-turut dan diikuti oleh ratusan peserta, baik dari komunitas, lembaga pemerintahan, sampai perusahaan. Mereka berkomitmen ikut memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu komunitas yang ikut dalam acara ini adalah Bike to Work. Ini adalah komunitas yang mengkampanyekan gerakan bersepeda ke tempat kerja. Tujuannya untuk mengurangi emisi dan polusi udara. Ada kesinambungan dari event yang tahun lalu. Kita tahun lalu kerjasama dan support KPK untuk bikin event HUT-nya KPK kan gitu acaranya. Tahun lalu kita support di acara funback-nya. Nah tahun ini kita begitu KPK bikin acara lagi, cuman bentuknya mungkin di indoor, jadi di ruangan dan pameran lah kurang lebih seperti itu. Dan beliau mengundang kami dan kami juga akan support gitu. Sepintas tidak terlihat hubungan antara mengurangi emisi dan korupsi. Namun Parno coba menjelaskan. Bersepeda itu dari kayuhan kita belajar untuk menahan diri dari egoisme, terus mungkin dari kejujuran juga. Terus ya itu dia, kalau kita udah berusaha jujur, berusaha, maka mudah-mudahan korupsi jauh lah gitu dari kita. Korupsi memang semakin marak di Indonesia. Dalam setahun, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangani ratusan kasus. Tak heran komunitas yang tak terkait langsung dengan korupsi seperti Bike to Work ikut mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi ini menjajah bangsa sendirilah kalau kami lihat seperti itu. Dia menguras sumber daya yang ada di Indonesia, baik bentuknya uang, dari hal-hal yang kayak gitulah. Masyarakat awam seperti Nurul Latifah juga ikut-ikutan gerah melihat aksi para koruptor. Menurut dia, dampak korupsi sangat besar untuk rakyat Indonesia. Dampaknya ya rakyat semakin susah untuk mencapai kemakmuran. Itu karena kan dana pada bocor kemana-mana. Ya seperti itu. Cukup jengkel Bu ya sama korupsi Bu ya? Sangat jengkel. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan sejumlah pemuda yang tergabung dalam gerakan pemuda anti korupsi atau yang disebut GEPAK. Menurut mereka, ada semacam regenerasi koruptor di Indonesia. Koruptor-koruptor muda mulai bermunculan. Mungkin sekarang umur kayak Angelina Sondakh yang di bawah 40 tahun, terus Nazarudin, seperti Anas juga kan, umur mereka kan masih bisa dibilang muda lah, masih di bawah 40 kan ya. Mungkin seperti itu. Orang-orang yang disebut Parno adalah petinggi Partai Demokrat. Mereka terseret kasus korupsi proyek Stadion Hambalang yang merugikan negara hampir 500 miliar rupiah. Ironisnya, Demokrat adalah partai penguasa di Indonesia yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski kasus korupsi marak di Indonesia, masyarakat masih berharap suatu saat Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Saya yakin sih ya, dalam 20 atau 30 tahun ke depan Indonesia bisa bebas dari korupsi sih ya. Kita di negara ini kan, kita juga berusaha membangun negara, kalau sudah ada korupsi di atas gitu kan, buat apalah contohnya ke bawah gitu. Kalau seandainya Indonesia bebas korupsi, yang kamu bayangin Indonesia seperti apa? Aman, tentram, damai, pokoknya bisa lebih baik lah.